Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya tujuan kekristenan itu hanya satu. Tujuan iman kita itu hanya satu. Bagaimana kehidupan saudara, kehidupan saya harus seperti Yesus. Karena Yesus adalah prototipe manusia yang dikehendaki Bapa. Yesus adalah putra kesayangan Bapa. Waktu inkarnasi menjadi manusia, seluruh kehidupannya dipersembahkan kepada Bapa. Seluruh kehidupannya hanya mengabdi kepada Bapa. Tidak ada keinginan agenda pribadi. Yesus sepanjang hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya saudara, bahwa selama Yesus hidup di bumi itu tidak ada kepentingan sendiri. Kepentingannya hanya menyenangkan hati Bapa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan yang sekarang ada adalah kekristenan yang sudah merosot nilainya. Kekristenan yang tidak asli, tetapi kekristenan yang palsu yang ditawarkan di dunia ini. Bahwa kekristenan sekarang diganti dengan agama. Kekristenan sekarang diganti dengan liturgi. Kekristenan sekarang diganti dengan etika. Kekristenan sekarang diganti dengan moral. Bahkan ada orang-orang yang berpikir kalau sudah mengetahui teologi, yaitu ilmu tentang Tuhan, merasa dirinya sudah memenuhi syarat menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang melayani, berkecimpung dalam dunia pelayanan, sibuk melayani, merasa dirinya sudah memenuhi standar anak-anak Tuhan. Padahal kekristenan yang sejati itu dibuktikan dengan keubahan hidup, keubahan moral hidup, keubahan kelakuan sifat perilaku. Bagaimana kehidupannya harus seperti Yesus. Maka jangan heran kalau kita melihat mengaku banyak orang menjadi hamba Tuhan, mengaku anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, perilakunya masih sama dengan anak-anak dunia. Kehidupannya belum bisa menjadi contoh, karena kehidupan seperti Yesus itu yang dikehendaki Bapa. Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya, kalau saudara dan saya memenuhi target, memenuhi standar anak-anak kerajaan Bapa di surga, yaitu kehidupan saudara dan saya harus seperti Yesus. Ini saya sebagai hamba Tuhan melayani dari tahun 1986. Saya masih terseot-seot bagaimana kehidupan saya harus seperti Yesus. Tentu dalam hal ini kehidupan saya harus menjadi contoh berkat bagi istri anak-anak saya. Kehidupan saya tidak boleh ada hal-hal yang melukai hati Tuhan. Urusan fana, urusan uang, sesama manusia, saya harus bisa menjadi berkat saudara. Tetapi yang sangat mengerikan, ironis ini, banyak mengaku orang-orang Kristen pengikut Kristus, tapi hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia. Mereka hidup menghalalkan segala cara. Mereka hidup tidak ada kasih. Mereka kejam, tidak ada kasih terhadap sesamanya. Bahkan di dalam gereja pun terjadi tikam menikam. Ini mengerikan. Saudaraku, biarlah saudara melalui kebenaran firman ini saudara menyadari betapa saudara harus mau bertobat hari lepas hari sampai menggenapi Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Ini kehidupan yang dikehendaki Bapa, kehidupan yang memenuhi standar anak-anak kerajaan surga, kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Kalau saudara dan saya tidak berjuang hari lepas hari, dari setiap pikiran, perkataan, perilaku kita tidak seperti Yesus, itu bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus. Kalaupun saudara dipakai Tuhan mengadakan seminar-seminar, khotbah di sana sini, tetapi kalau perilaku kita masih belum bisa ada penguasaan diri, masih suka marah, masih suka emosi, ini perlu dipertanyakan saudara. Hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Bapa, standar orang-orang Kristen hanya satu, yaitu seperti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perjuangan saudara dan saya sampai akhir hidup saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.